Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Ya, kembali lagi di channel saya ya. Di channel yang mengulas tentang realita kehidupan di sekitar dan sebuah opini masyarakat serta yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi alias doubler. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kita semua ya dibukakan pintu rezekinya serta dilimpahkan rezekinya dan senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Allahumma amin. Ya, sesuai judul panel ya. Pada kesempatan kali ini ya, saya mau mengulas ya tentang yang masih hangat-hangatnya ya, baru saja itu ada wacana ya tentang pemilu 2024 itu diundur atau ditunda ya. Dan wacana ini diusung dan disampaikan oleh pihak Ketua Dewan Perwakilan Daerah ya, yaitu Bapak Lanyala Mahmud Mataliti ya. Dan disampaikan juga di salah satu ya sebuah stasiun swasta ya. Itu ada wakil dari DPD ya, itu ada Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin ya. Yang di sana ya beliau untuk Bapak wakil DPD itu mengatakan kenapa untuk pemilu 2024 nanti itu diundur, karena ada ya menurut survei ya, survei poltreking ya, itu yang menyatakan sangat puas dengan kepemimpinan presiden saat ini gitu, yaitu Bapak Jokowi ya. Itu menurut survei poltreking ya. Maka untuk pihak dari DPD ini ya, itu membuat wacana untuk pemilu 2024 nanti itu ditunda atau diundur. Dan untuk masa jabatan presiden saat ini ya, itu bisa diperpanjang lagi. Ya, kalau menurut kalian itu bagaimana ya? Kalau pemilu 2024 nanti itu ditunda atau diundur, dan untuk masa jabatan presiden saat ini ya itu Bapak Jokowi itu masa jabatannya diperpanjang lagi. Ya, kalau menurut saya ya itu untuk survei poltreking ya, menurut saya ya itu sebuah data yang tidak valid buat saya ya. Dari dulu sampai sekarang yang namanya survei poltreking itu menurut saya tidak valid. Karena apa?
karena hanya sebuah bentuk grafik data dan itu bisa dimanipulasi ya. Jadi itu tidak real, menurut saya tidak real ya untuk yang namanya data polytracking ya. Dan untuk tentang puas atau tidaknya ya dan memperpanjang masa jabatan seorang presiden itu tidak cukup dengan yang namanya survei poltreking ya. Itu tidak cukup dengan itu. Dan itu bukan suatu data yang valid buat saya ya. Kalau memang ingin mengadakan survei ya yang benar-benar real ya, ini usulan dari saya ya. Sekarang itu sudah zaman maju ya. Teknologi di saat ini ya sudah berkembang ya. Ada yang namanya handphone, HP ya. Kalau memang mau melakukan survei, bisa menggunakan video face ya. Coba seluruh masyarakat ya, dari Sabang sampai Merauke, coba kirimkan sebuah video face ya tentang puas atau tidaknya tentang kepemimpinan presiden saat ini ya. Itu bisa melalui video face ya. Buat video face dikirimkan ke suatu media ya, yang dimana media itu benar-benar menampung semua video face ya yang dikirimkan oleh semua masyarakat. Itu bisa dihitung ya puas atau tidaknya, bukan melalui survei poltreking ya. Buat saya itu tidak valid ya. Yang namanya survei poltreking itu tidak valid karena data-data itu bisa saja dimanipulasi ya, bisa dibuat-buat ya. Misal ya diadakannya poltreking ya online, ya bisa saja ya orang-orang bayaran ya atau orang-orang tim suksesnya sebuah partai itu dia memberikan survei trackingnya itu lebih tinggi ya. Bisa saja yang namanya data itu bisa dimanipulasi ya. Kalau mau yang real itu tadi, ini ada handphone ya, coba dari Sabang sampai Merauke ya, coba kirimkan video face-nya ya, apakah dia sangat puas atau tidak di masa pemerintahan saat ini. Coba itu yang real. Jadi buat saya yang namanya survei poltreking dari dulu sampai sekarang itu buat saya datanya nggak valid buat saya. Itu hanya data yang bisa dibuat-buat, bisa dimanipulasi. Dan memang aneh ya, di waktu dekat ini ya, di masa-masa dilaksanakannya ya, akan menjelang pemilu 2024 itu ada wacana seperti ini ya. Itu tujuannya apa ya? Itu sudah sangat mencolok sekali ya. Semua masyarakat juga nggak goblok-goblok banget ya, nggak tolol-tolol banget dan nggak bodoh-bodoh banget ya.
Sekarang orang Indonesia sudah sangat cerdas kok ya. Orang Indonesia semua sudah cerdas ya. Masyarakat umum pun ya, mau dia tukang cilok pun ya, juga bisa menanggapi ya. Kalau ada wacana seperti ini ya, tentang pemilu 2024 itu akan ditunda dan diundur. Dan masa jabatan presiden itu akan diperpanjang. Ya. Itu sangat mencolok sekali ya. Itu bisa diambil kesimpulan itu hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu dan untuk kepentingan partai yang bersangkutan. Ya. Hanya untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan. Ya. Coba kalian yang menyaksikan channel saya ya, coba kalian tulis di komentar ya, apakah kalian setuju apabila pemilu 2024 nanti itu ditunda atau diundur dan masa jabatan presiden saat ini itu diperpanjang. Coba kalian setuju atau tidak? Kalian tulis di komentar di bawah ya. Jadi nanti untuk jawaban kalian itu yang mungkin bisa mewakili, bisa jadi jawaban ya, atau bisa menjadikan survei ya. Apakah pemilu 2024 nanti itu diundur, itu kalian setuju? Karena untuk dari pihak yang disampaikan dari wakil DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, itu Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin ya, itu untuk undang-undang itu dikembalikan lagi ke undang-undang asli Pancasila 1945 ya, Undang-Undang Konstitusi 1945, dikembalikan lagi ke undang-undang aslinya, yang dimana kita semua tahu ya, yang namanya dulu yang namanya undang-undang ya, itu sifatnya itu sementara ya. Undang itu ada di pasal, semua ada ya. Jadi kenapa untuk undang-undang konstitusi itu harus diubah lagi ya, dialihkan lagi ya menjadi undang-undang asli, Undang-Undang Pancasila 1945 ya. Itu undang-undang lampau loh, undang-undang masa lampau. Itu yang sifatnya hanya sementara. Dan undang-undang yang sekarang ya, undang-undang konstitusi yang sekarang itu sudah bagus ya, sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah mengikuti perkembangan era gitu loh. Era yang sekarang, bukan era yang dulu. Jadi menurut saya juga konyol ya. Kenapa tiba-tiba ya ada wacana seperti ini ya. Wacana untuk pemilu 2024 itu diundur ya. Dan untuk pengembalian undang-undang di Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya, itu akan memperpanjang masa jabatan agar bisa memperpanjang masa jabatan presiden, yang dimana
undang-undang konstitusi yang sekarang itu ya, itu maksimalnya untuk seorang presiden itu maksimalnya hanya 2 periode ya. Maksimal hanya 2 periode. Dan harusnya kita juga harus mentaati peraturan konstitusi yang berlaku saat ini gitu loh ya. Ya kan sangat jelas sekali ya, sangat mencolok sekali ya untuk orang-orang ya yang mengusulkan dan yang mengusung wacana ini ya untuk pemilu 2024 nanti itu ditunda. Itu kita harus catat orang-orang itu ya, catat nama-namanya. Itu sangat konyol ya. Dan sudah sangat jelas sekali di sini ya. Kita sebagai masyarakat pun bisa menanggapi, bisa menilai, bisa menangkap ya tentang adanya wacana seperti ini. Ini sudah jelas hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu dan kepentingan partai yang bersangkutan ya. Jadi puas atau tidaknya, maju atau tidaknya bangsa ini itu diukur bukan dari survei poltreking, bukan, tapi diukur dari kita para masyarakat, suara kita sebagai masyarakat ya, bukan dari survei poltreking, bukan. Jadi kalau mau realnya ya, itu dari suara rakyat langsung ya. Dan para mahasiswa ya juga menyuarakan di jalan ya. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan, itu menolak untuk ditundanya atau diundurnya pemilu 2024 ya. Itu yang bersuara itu rakyat loh ya. Itu yang real, bukan dari yang namanya survei poltreking. Itu nggak jelas, buat saya nggak jelas, dan itu bukan bukti yang valid, bukan ya, bukan. Kalau mau bukti yang real ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, saya kasih contoh ya. Ini ada handphone ya, kita semua juga pasti punya namanya handphone ya. Dan itu handphone sekarang itu sudah memiliki yang namanya kamera ya. Kalau memang mau mengadakan survei ya, puas atau tidaknya dengan kepemimpinan pemerintah saat ini, atau melakukan survei setuju atau tidaknya ya untuk pemilu 2024 nanti itu diundur, kita semua bisa ya mengirimkan video face ya ke salah satu tempat media gitu ya, yang dimana media itu juga harus yang benar-benar fair, jujur dan adil ya. Dan semua masyarakat ya dari Sabang sampai Merauke ya itu bisa mengirimkan
videonya, video face-nya itu ke media tersebut. Jadi itu yang fair, itu yang real ya. Jadi bukan menurut dan bukan berpatokan dari yang namanya survei poltreking yang nggak jelas. Buat saya itu nggak jelas dan nggak valid ya. Itu menurut saya pribadi ya. Yang namanya survei poltreking dari dulu sampai sekarang itu nggak valid buat saya, bukan suatu patokan ya, dan bukan suatu bentuk bukti yang pasti ya. Karena yang namanya hanya survei poltreking yang cuma grafik ya, yang namanya di online itu bisa dimanipulasi ya, bisa dibuat-buat, khususnya untuk para buzzer ya, para tim suksesnya partai tertentu, para partai lah ya, itu bisa dimanipulasi ya, untuk menyatakan polling tertingginya. Itu bukan sebuah patokan ya dari yang namanya suara rakyat, bukan. Kalau mau yang real suara rakyat ya, itu seperti saya sampaikan tadi, kirim video face ya, dari Sabang sampai Merauke, itu nanti akan bisa dihitung siapa yang mendukung untuk pemilunya, pemilu 2024 nanti itu ditunda dan masa jabatan presiden saat ini untuk diperpanjang atau tidak. Itu nanti bisa dihitung dari situ, bukan dari yang namanya survei poltreking ya. Itu hanya bisa direkayasa ya. Untuk namanya survei poltreking itu bisa direkayasa dan bisa dimanipulasi, bisa disabotase. Semua bukan data yang valid. Itu bagi saya. Kalau mau yang real ya, itu tadi ya. Kirim video face ya, semua masyarakat. Jadi di sana ada titik terang dan benar-benar suara rakyat yang menyatakan ya. Jadi sekali lagi, apa menurut kalian ya? Setuju atau tidak buat kalian ya? Apabila pemilu 2024 nanti itu diundur atau ditunda dan untuk masa jabatan presiden saat ini itu diperpanjang lagi. Apa menurut kalian? Coba tolong isi, tulis di komentar di bawah ya. Dan mungkin channel saya hanya saat ini, apalah channel saya, mungkin hanya channel kecil ya, tapi mudah-mudahan kalian yang menyaksikan video saya ini bisa di-share ya ke teman-teman dan keluarga. Coba untuk berkomentar di bawah ya. Kalian setuju atau tidak apabila pemilu 2024 nanti ditunda atau diundur ya. Kalau saya pribadi, saya tidak setuju. Pemilu 2024 tetap harus berjalan sesuai undang-undang konstitusi yang berlaku saat ini ya. Karena memang untuk
kepemimpinan seorang presiden ya maksimal hanya 2 periode ya, itu yang adil ya. Ya, mungkin sementara sekian dulu ya. Lain kali kita sambung lagi ya. Dan sekali lagi terima kasih buat yang mensupport channel saya ya. Semoga kalian semua dilimpahkan rezekinya ya. Dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.